warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ajeng Bakti, dengan nomor NIM 12620421211. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pengoperasian aljabar fungsi pada aplikasi mobile 13. Hari ini yang kita bahas adalah yang pertama operasi aljabar fungsi, dan yang kedua ada komposisi fungsi, kemudian yang ketiga ada fungsi inversi. Langsung saja, yang pertama, apa sih operasi aljabar? Operasi aljabar itu yang meliputi penjumlahan, pengurangan, dan pembagian dapatan pada suatu fungsi. Nah, misalkan diberikan fungsi fx dan gx, maka dapat dituliskan operasi aljabar untuk kedua fungsi tersebut. Langsung saja pada contoh, diketahui fungsi fx sama dengan 5x ditambah 8 dan gx sama dengan x kuadrat dikurangi 1. Tentukan hasil operasi aljabar kedua fungsi menggunakan metode. Jadi langkah penyelesaiannya yang pertama tuliskan f fx 5 x enter, maka akan muncul hasilnya seperti ini. Tuliskan kembali g dari gx x enter. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah mencari operasi aljabar fungsi. Nah, sintaksnya secara umum untuk melakukan operasi aljabar dua buah fungsi adalah fungsi 1, operator fungsi 2, kemudian variabel. Dengan catatan bahwa fungsi 1 dan fungsi 2 sudah didefinisikan sebelumnya. Sehingga untuk contoh yang diberikan berikut adalah perintah-perintah mapel untuk mencari operasi aljabar kedua fungsi f dan g. Selanjutnya kita tuliskan f ditambah g, kemudian x dalam kurung enter, maka akan muncul hasilnya x kuadrat ditambah 5x ditambah 7. Kemudian untuk operasi pengurangannya kita tuliskan kembali f, kemudian dikurangi g, tutup kurung, dalam kurung x, maka akan muncul hasilnya negatif x kuadrat ditambah 5x ditambah 9. Kemudian untuk operasi perkalian kita apa saja ya? Kita ganti tanda operasinya dan kita enter. Maka akan muncul hasilnya bahwa 5x ditambah 8 x kuadrat 1. Lalu untuk pembagian kita gunakan f dibagi kemudian dalam x, maka akan muncul hasilnya 5x tambah 8 per x kuadrat dikurangi 1. Nah, untuk contoh yang diberikan ini menjelaskan bagaimana mencari fungsi baru sebagai hasil dari operasi aljabar dua fungsi. Nah, kemudian selanjutnya bagaimana cara mengevaluasi fungsi baru tersebut pada suatu titik tertentu menggunakan mapel. Nah, contoh berikutnya adalah diberikan fungsi fx sama dengan negatif x ditambah 8 dan gx sama dengan negatif x pangkat 3 dikurangi 2x pangkat 2 ditambah 9
dengan menggunakan mapel. Tentukan fungsi f dikurangi gx dan selanjutnya tentukan nilai f dikurangi gx untuk x sama dengan 2,6. Maka penyelesaiannya kita tuliskan f sama dengan x kemudian untuk x kita 8 sama dengan kita tuliskan kembali g sama dengan x pangkat dikurangi 2 dikali x pangkat 2 ditambah 9 kemudian akan muncul hasilnya seperti itu. Kemudian kita tuliskan f dikali g kurung x enter. Maka akan muncul hasil yang seperti itu. Lalu kita ganti x-nya ini untuk angka 2,3. Kita ganti f d 2 dan maka hasilnya adalah 138,3936. Kemudian yang kedua ada komposisi fungsi. Komposisi fungsi. Jadi secara teori komposisi dua buah fungsi f(x) dan gx didefinisikan oleh f bundaran g x sama dengan f gx. Untuk mencari komposisi dari dua fungsi juga dapat menggunakan mapel. Nah, diberikan fungsi f(x) dan gx, selanjutnya akan dicari f bundaran g x dengan mapel. Maka sinteks perintahnya adalah di mapel untuk komposisi fungsi bundaran itu dilambangkan dengan add. Misalnya, kita langsung aja ke contoh praktik. Kita tahu f(x) sama dengan 2x ditambah 1 dan gx sama dengan x kuadrat. Selanjutnya akan dicari fungsi baru sebagai hasil komposisi f bundaran gx dan g bundaran fx dengan mapel. Jadi penyelesaiannya kemudian yang selanjutnya ada komposisi fungsi. Nah, secara teori, komposisi dua buah fungsi f(x) dan gx didefinisikan oleh f bundaran gx dan sama dengan f gx. Untuk mencari komposisi dari dua fungsi juga dapat menggunakan mapel. Nah, diberikan fungsi f(x) dan gx, selanjutnya akan dicari f bundaran gx dengan mapel, maka sinteks perintahnya adalah f, kemudian tandanya
pada mapel bundaran itu dilambangkan dengan at, kemudian G dalam kurung X, dengan Fx dan Gx telah didefinisikan terlebih dahulu. Nah, contoh praktiknya diketahui Fx sama dengan 2x tambah 1 dan Gx sama dengan x kuadrat. Selanjutnya akan dicari fungsi baru sebagai hasil komposisi F bundaran Gx dan G bundaran Fx dengan mapel. Maka penyelesaiannya kita tuliskan F titik 2 sama dengan X sama maka 2 dikali X plus 1. Hasilnya akan muncul F sama dengan X 2, X tambah 1. Dan kita tuliskan lagi Gx X kuadrat. Lalu kita akan menghasilkan ini. Kemudian kita tuliskan F bundaran G X. Maka hasilnya ada 2x kuadrat tambah 1. Kemudian jika dibalik G bundaran F X, maka hasilnya 2x tambah 1 pangkat 2. Lalu kita mencoba untuk X-nya ini diganti 2. Maka akan menghasilkan 25. Nah, bagaimana dengan komposisi dari 3 fungsi? Katakanlah Fx, Gx, dan Hx. Pada prinsipnya sama dengan komposisi 2 fungsi. Misalkan sebelumnya sudah didefinisikan fungsi Fx, Gx, dan Hx pada mapel. Dan akan dicari F bundaran G bundaran Hx. Maka perintahnya adalah kita tuliskan F at G at H, kemudian tutup kurung X dalam kurung lagi, seperti itu. Langsung ke dan yang ketiga ada fungsi inverse. Nah, secara teori dikatakan bahwa misalkan Fx adalah fungsi satu-satu dan Gx adalah fungsi inverse dari Fx, maka akan berlaku F bundaran Gx sama dengan X, dan hal ini Gx dapat dinotasikan dengan F inverse X. Nah, dalam mapel tidak ada perintah khusus untuk mencari fungsi inverse. Oleh karena itu, untuk mencari fungsi inverse Fx digunakan konsep teori tersebut, yaitu dengan mencari Gx sebagai penyelesaian dari persamaan F bundaran G X sama dengan X. Langsung ke contoh praktik. Misalkan diberikan suatu fungsi Fx, X tidak sama dengan Fx 3x ditambah 2 per 2x min 1. Selanjutnya akan dicari fungsi inverse dari Fx dengan mapel. Maka penyelesaiannya adalah kita tuliskan F sama dengan X dalam kurung, kemudian 3 kali X tambah 2 tutup kurung, kemudian per 2 dikali X kurangi 1 tutup kurung. Kita enter. Kemudian kita tuliskan pin P titik 2 sama dengan X kemudian kita tuliskan solve double buka kurung, kita tuliskan F at
G tutup kurung, kemudian X sama dengan X, X, kemudian tutup kurung, kita enter, kemudian kita tuliskan fin V sama dengan X, maka akan memunculkan hasil X tambah 2 per negatif 3 ditambah 2X. Nah, perintah baris pertama untuk mendefinisikan fungsi fx dengan perintah baris kedua adalah menyelesaikan persamaan f bundaran gx sama dengan x yang dalam hal ini mencari gx dan selanjutnya dinyatakan dalam fin vx. Ini ya. Dengan demikian, fin vx merupakan fungsi inverse dari fx. Jadi ini adalah fungsi inverse dari fx. Nah, ini adalah fungsi inversnya. Mengecek hasil yang telah diperoleh akan diberi nilai fungsi inverse pada x tertentu dan selanjutnya nilai fungsi inverse dipetakan pada f. Dari hasil pemetaan seharusnya akan diperoleh nilai x kembali. Berikut untuk perintah Maple untuk melakukan hal tersebut. Sebagai contoh, nilai x yang diambil adalah 1, maka kita tuliskan x sama dengan 1, kemudian bawahnya kita tuliskan hasil 1.2 fin vx, kemudian akan muncul hasilnya. Seperti itu, jadi cukup seperti itu. Lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa lagi di minggu berikutnya pada tutorial yang selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.